wanita Bu, mendidik anak ini termasuk hafid, usahakan sistem silang. Sistem silang tuh begini Bu. Anak laki-laki ibunya langsung yang harus sangat dekat. Anak perempuan bapaknya yang harus dekat dengan anak perempuan. Kok bisa begitu? Satu, kalau anak perempuan dekatkan dengan bapaknya, nanti hati anak perempuan tuh menyatu dengan bapaknya. Dia merantau kemanapun, dekat dengan laki-laki manapun, dia pasti akan minta persetujuan bapaknya. Banyak sekarang anak wanita yang sekolah di Jawa sudah berzina atau nikah membohongi walinya atau nikah tanpa wali. Kenapa? Karena dia jauh dari bapaknya. Yang jadi wali itu bapak, bukan mama. Itu satu. Yang kedua, pastikan anak perempuan itu tahu bapaknya menderita, mulai nyari ikan di laut, nyuci piring, segala macam. Pokoknya harus tahu semua. Kelakuan bapaknya, perbuatan yang kepanasan, yang susah, anak tuh perempuan melihat langsung. Jika perlu anaknya ikut ke kebun, ikut naik motor kemana. Apa tujuannya? Pertama, kalau suatu saat dia menikah, ternyata suami saya menderita seperti bapak saya. Dia tahu. Kan ketika anak cerai itu, kalau ibu anak perempuan belum tentu juga suami yang salah. Kadang anak kita perempuan juga yang keliru. Yang kedua, yang ketiga, anak perempuan ketika memfigurkan bapaknya, mana tahu oleh suami, oleh menantu kita laki-laki, suatu saat anak kita itu dicampakkan. Anak ibu akan mengidolakan, bapakku adalah pahlawan. Begitu. Dia akan tegas seperti laki-laki. Kalau dia telah figurkan bapaknya, tak peduli suami kurang ajar, aku telah diajarkan oleh ayahku sebagai wanita yang tegas. Begitu. Jadi suami anak kita nanti wanita itu, dia akan tahan dengan segala kemungkinan. Paham Bu ya? Kemudian nanti bapak itu kan bakal tua kalau panjang umur. Kita umumnya kan ikut anak perempuan walaupun miskin. Nggak mau kita ikut anak laki-laki walaupun kaya. Kenapa? Yang di rumah itu menantu masalahnya. Betul ya Bu? Kita kan orang tua ini sensitif Bu. Menantu ini kan apa lagi mak melena ngomong pun suka-suka dia. Misalnya ikan yang makan kucing. Ini kucing ini kurang ajar. Betul kucing kitanya apa? Aku yang masuk kucing bukan? Kalau kucing betul lah. Jadi kalau anak perempuan dekat dengan bapak, Bu ya, apalagi ibunya telah tiada, telah lama mendahuluinya. Anak perempuan itulah yang akan nyuapi ke mulutnya makanan, yang menceboinya, yang masakkan celana, yang membimbingnya, yang menuntunnya. Kan dia tak mungkin nikah lagi. Nyapas pun sudah di leher. Kalau dia masih muda, nikah kan tak apa-apa, sekedar ngurus di masa tua. Itu kan kalau bapaknya masih setengah sehat. Kalau udah pakai tongkat, bini lemah, tidak mungkin pula ada wanita mau. Terpaksalah anak perempuan. Terlalu banyak bapak menderita karena tidak ada yang ngurus, karena jauh dari anak perempuan. Paham Bu ya? Dekatkan dia, pepetkan gitu. Kemudian Bu, kalau suami kita dekat dengan anak perempuan, kalau dia terbayang wanita cantik di Batam, Tanjung Pinang, dia ingat anak. Kalau dekat, maka ibu dekatkan terus bapak dengan anak itu, karena Bu ada memang ada ucapan. Kalau laki-laki, ya, kalau lihat enak lupa anak. Kalau ibu-ibu, Bu ya, lihat enak ingat anak, beda. Kenapa kadang-kadang tadi itu kan saya katakan, tadi yang lebih menentukan masa depan anak ibu apa bapak? Ibu. Kenapa ibu lebih menentukan? Memang beda. Oke, saya balik dulu. Sekarang kenapa ibu harus dekat dengan anak laki-laki? Satu, Bu, anak laki-laki ini biar paham penderitaan ibunya. Nyuci piring, masak, ngepel. Sebenarnya kan lebih berat menjadi istri daripada suami.
Suami ini kerja siang malam, suami apa? Asik cerita di kedai kopi politik sana sini, presiden dibahas macam betul aja. Suami ini ngomong aja pandai, itu tak ada apa-apanya sebenarnya. Anak laki-laki harus paham penderitaan ibunya. Tujuannya dua. Pertama, dia kalau sudah nikah, dia memahami, oh ternyata istri saya bergerak seperti ibu saya. Yang kedua, Bu, terlalu banyak anak kita laki-laki itu nanti nikah, KOB, tahu KOB, kalah oleh bini, diatur-atur bini, lupa dengan maknya. Kenapa banyak anak laki-laki itu melupakan ibunya? Karena kurang dekat. Paham ya? Ini anak laki-laki jadi orang hebat di Batam, jadi dokter, nak ngirim duit dengan maknya di Tiangau 500.000, bininya melotot, tak jadi dia. Karena memang anak tuh jauh dengan mak. Ibu kan harus tahu anak laki-laki itu kewajibannya kan 4 kelompok wanita. Ibunya, istrinya, saudara perempuan, anak perempuan. Saya laki-laki. Kalau ada adik saya laki-laki minta duit, saya boleh nolak. Saya tak dosa. Tapi kalau adik saya perempuan minta duit ke saya dosa kalau tidak membantu. Kenapa? Karena anak laki-laki wajib menafkahi, melindungi, membina 4 ini tadi. Makanya anak laki-laki boleh menikahkan ibunya. Anak laki-laki, makanya anak laki-laki harus dekat dengan, makanya ibu kalau punya anak laki-laki berhentilah cerewet itu. Tak mau balik. Kita nih Bu bakal tuwek juga, tak sehat terus. Ibu kalau dengan anak laki-laki cerewet, nanti ibu kalau sudah tua disumpah-sumpah anak itu. Sudah. Paham Bu ya? Ini kata kunci terakhir. Maksud saya Bu, ibu tak usah terlalu galau apapun yang terjadi, karena ternyata ya anak itu ditentukan ibu. Betul apa tidak? Kenapa anak itu kan ditentukan ibunya? Doa yang makbul itu doa ayah atau doa ibu? Ibu. Kenapa? Begini Bu. Nih mama, kalau kita yang sekolah dulu. Hubungan bapak dengan anak itu sangat jauh. Menurut ilmu kedokteran, sekali jima suami istri, jutaan sel sperma yang keluar. Dari jutaan sel itu yang jadi pembuahan kan hanya 1. Sebelum nikah kita 100 kali, sebelum hamil ibu 100 kali jima dengan suami, yang jadi kan hanya yang sekali jima. Yang sekali itu hanya 1, jadi jauh sekali. Wajar kalau bapak itu tak ingat anak. Kalau ibu, anak dalam kandungan 9 bulan, ibu makan jadi makanan anak, ibu minum jadi minuman anak. Makanya ibu kalau pergi ke bidan atau dokter, Bu, makannya yang sehat supaya anaknya sehat. Karena yang dimakan ibu, dimakan anak. Dari mana? Itulah transfer makanannya melalui yang namanya tali pusat. Darah ibu jadi darah anak, daging ibu jadi daging anak. Ibu stres, anak ikut stres. Ibu pusing, anak jadi pusing. Makanya kalau anak ibu nendang-nendang di perut, yang sabar sayang. Ya, karena memang nyambung. Lahir lagi 9 bulan, disusui 2 tahun, 1 hari Bu ya. Ini dulu menurut dokter, ibu kita dulu menyusui anaknya 8 sampai 12 kali. Artinya sehari 1 liter. Sehari itu. Mak kita dulu kan nyusu, bukan susu sapi macam mak-mak milenial sekarang. Artinya Bu, dalam 1 tahun susu mak kita itu kita minum itu 400 liter. Kali Ibu tahu nggak 400 liter susu itu Bu, 2 drum. Pernah nengok drum? Pernah nengok? 2 drum Bu, susu. Itu yang nyusunya 1 tahun. Kalau kita yang anak kita rakus 2 tahun, berapa harga susu ibu yang 2 drum? Ibu kalau ingin ngitung berapa harga susu ibu 2 drum itu, gampang Bu ya. Menurut dokter sehari itu 8 sampai 12, berarti 1 liter. Ibu pergi sekarang ke Tarempa, harga air susu ibu, susu Bebelak di premium itu di minimarket yang 800 ml 100.000.
Kalau 400 liter, Bu ya, berarti 100.000 kali 4. Menurut dokter, kelebihan susu ibu 600 kali lipat daripada susu sapi. Kita hitung sekarang, harga susu ibu 100.000 kali 400 kali 600, 2,4 miliar dari susu. Itu dulu mak kita nak ngaluskan makanan bukan pakai blender, pakai gigi dikunyah. Apa artinya, Bu? Ludah ibu itu menyatu dengan anak. Berarti Ibu, makanya orang tua dengan anak, Bu ya, ibu 3 dia menyatu. Ketika dalam kandungan menjadi daging anak, susu lagi, ludah lagi dimakan. Oleh karena ibu, pembuktiannya, Bu, doa ibu lebih makbul daripada bapak. Kenapa? Karena darah daging anak itu darah daging ibunya. Pembuktiannya di mana? Kalau kami laki-laki, acara, makanan banyak, berserakan, pening laki-laki. Kemana jamaah tak datang? Nengok, mubazir. Kata bapak mubazir. Emak kalau ada acara banyak sisa makanan macam ini. Wih, alhamdulillah nak dibawa balik. Untuk siapa itu coba? Mana? Mama dulu, mama kita pergi ke kebun, pergi ke ladang, entah ada mangga siapa di kebun, dilempasnya pula, diambil mangga itu dibawa balik. Nah, mangga, kata mama pun belum makan mangga itu. Demi apa? Sekarang saya tanya, ibu pernah nengok ayam? Ada ayam di sini? Coba ibu jawab yang jujur. Ada bapak ayam, ada anak ayam, ada mama ayam. Ibu ganggu anak ayam itu, yang bela bapaknya apa mamanya? Bapak ayam kemana? Cari bini lagi dia. Jadi saya hanya ingin ngasih tahu, suami ibu sama aja. Makanya kalau suami ibu terdengar selingkuh, suami orang juga sama, cuman dia tak ketahuan aja. Biar aja, Pak. Biarin aja. Nggak masalah, lantang-lantang ya. Dosa-dosa dia, Bu. Saya ini, Bu, sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga. Saya tahu di Batam, pejabat Anambas yang nyimpan bini Tanjung Pinang, Mbak. Tahu saya. Yang Tanjung Pinang, yang Pekanbaru, rata-rata simpannya di Batam. Asik kerja ke Batam katanya tugas macam betul aja. Ada bini di situ. Ibu tak usah pusing, karena suami ibu suami orang sama aja. Senasib gitu. Tak usah pening-pening. Makanya ibu bersyukurlah, tak usah galau, sujud syukur balik dari sini. Kalau punya suami tak ada duit, bukan pejabat, asik di sini, ibu sujud syukurlah itu, karena suami ibu aman. Yang tak ada duit pun kadang bertingkah macam orang setan, apalagi yang banyak duit. Maksud saya kita tenang saja. Paham, Bu ya? Jadi ibu yang menentukan anak. Makanya ibu di mana-mana jarang anak tuh terinspirasi dengan bapak, dengan ibu. Ada rumah makan bundokan doang. Mana ada rumah makan bapak kandung? Rumah sakit bakti ibu. Betul apa tidak? Rumah sakit doa ibu. Di Batam rumah sakit harapan bunda. Nggak ada harapan bapak. Ada di Batam, tapi sudah jadi kakek dulu. Rumah makan Pak Dato. Jadi datuk dulu baru diingat dia. Pokoknya kalau anak tidak ingat bapaknya, bapak enggak usah iri. Wong bapak rata-rata degil dengan anaknya pun. Biarin aja. Yang penting anak tuh sayang ibu. Paham, Bu? Paham ya. Jadi jangan pening lagi, Bu ya. Nah, begini, Bu. Kenapa ini harus saya tanamkan dengan ibu? Ada 2. Ibu tidak usah galau melihat suami tak baik. Tujuannya supaya ibu fokus urus anak. Yang kedua, ibu kalau ingin anaknya baik, kita harus baik dengan orang tua, terutama ibu.